이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Santika Putri, NPM 22310017, Program Studi Pendidikan Matematika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar filsafat ilmu untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Filsafat Matematika. A. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam, mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. B. Objek kajian filsafat ilmu. Yang pertama, objek substantif, terdiri dari fakta atau kenyataan dan kebenaran. Fakta atau kenyataan adalah data empirik sensual tersebut harus objektif. Fakta bukan hanya sekedar data empirik sensual, tetapi data yang sudah dimaknai atau diinterpretasikan, hingga ada subjektivitas peneliti. Selanjutnya kebenaran. Rumusan substantif tentang kebenaran ada beberapa teori. Menurut Michael Williams, ada 5 teori yang relevan tentang kebenaran, yaitu A. Kebenaran preposisi, yaitu teori kebenaran yang didasarkan pada kebenaran proposisinya, baik proposisi formal maupun proposisi materialnya. B. Kebenaran korespondensi, teori berdasarkan suatu kebenaran pada adanya korespondensi antara pernyataan dengan kenyataan, atau fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. C. Kebenaran koherensi atau konsistensi, yaitu kebenaran yang berdasarkan suatu kebenaran pada adanya kesesuaian suatu pernyataan dengan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui kebenarannya. D. Kebenaran performatif, yaitu teori kebenaran yang mengakui bahwa suatu itu dianggap benar apabila dapat diaktualisasikan dalam tindakan. E. Kebenaran pragmatik, yaitu teori kebenaran yang mengakui bahwa sesuatu itu benar apabila mempunyai kegunaan praktis. Selanjutnya ada objek instrumentatif, terdiri dari 2 macam. Yang pertama, konfirmasi. Fungsi ilmu adalah untuk menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan datang atau memberikan pemaknaan. Pemaknaan tersebut dapat ditampilkan sebagai konfirmasi absolut dengan menggunakan landasan, asumsi, postulat, atau aksioma yang sudah dipastikan benar. Yang kedua, logika inferensi. Logika ini sering juga disebut dengan logika inferensi karena kontribusi utama logika tersebut adalah untuk membuat dan menguji inferensi. Dalam hubungan ini, Harold H. Titus menerapkan ilmu pengetahuan mengisi filsafat dengan sejumlah besar materi aktual dan deskriptif yang sangat perlu dalam pembinaan suatu filsafat. Hubungan filsafat dengan ilmu. Yang pertama, filsafat mempunyai objek yang lebih luas, sifatnya universal, sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan objeknya terbatas. Yang kedua, filsafat memberikan pengetahuan yang lebih dalam dengan menunjukkan sebabnya, sedangkan ilmu pengetahuan juga menunjukkan sebabnya tetapi tidak begitu mendalam. Yang ketiga, filsafat memberikan sintesis kepada ilmu-ilmu pengetahuan yang khusus, mempersatukan dan mengkoordinasikannya. Yang keempat, lapangan filsafat mungkin sama dengan lapangan ilmu pengetahuan, tetapi sudut pandangnya berlainan, jadi merupakan 2 pengetahuan yang tersendiri. D. Fungsi filsafat ilmu. Yang pertama, untuk melatih berpikir radikal tentang hakikat ilmu. Kedua, melatih berpikir reflektif di dalam lingkup ilmu. Ketiga,
menghindarkan diri dari memutlakkan kebenaran ilmiah, dan menganggap bahwa ilmu sebagai satu-satunya cara memperoleh kebenaran. Yang terakhir, menghindarkan diri dari egoisme ilmiah, yakni tidak menghargai sudut pandang lain di luar bidang ilmunya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.